Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para ulama, para masyayikh yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Al-Habib Hashim Kamal bin Abdullah As-Segaf yang kami hormati, pengasuh pengajian dan pesantren Al-Habib Jawad bin Abdullah As-Segaf yang saya hormati, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'allima." Dunia ini terkutuk, dan semua yang di atas dunia ini semuanya terkutuk, jauh dari rahmat Allah, kecuali tiga, yaitu zikir kepada Allah dan orang yang alim yang mengajarkan ilmunya, serta orang yang tidak berilmu belajar ilmu. Selain itu, amalan-amalan manusia ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah itu adalah inti daripada ibadah. Zikir kepada Allah itu adalah ibadah yang paling murni. Zikir kepada Allah itu adalah satu tanda kesempurnaan iman. Nabi pernah menawarkan kepada sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqil warik wadh-dhahab wa khairil lakum min an talqaw a'da'akum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Hei sahabat, sudikah kamu, maukah kamu aku beritahu amalan yang terbaik, amalan yang paling murni dan suci, amalan yang paling cepat mengangkat derajat kamu di sisi Allah, amalan yang lebih afdal, lebih utama daripada bersedekah emas dan perak. Siapa orang bersedekah emas dan perak, saudara? Amalan itu bahkan lebih afdal daripada kamu berhadapan dengan musuh yang siap memenggal kepala kamu dan kamu siap memenggal kepala mereka. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, apa itu? Maka Nabi menjawab, zikrullah. Ada keterangan, alla tazal lisanuka ratban bidzikrillah. Lisan kamu selalu basah karena banyak berzikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Zikirnya Allah itu paling besar. Ada dua makna kata Ibnu Abbas. Wala dzikrullahi akbar ay akbaru a'malil ibad dzikrullah. Paling besarnya amalan manusia pahala itu adalah berzikir kepada Allah. Ada menyatakan, ada makna yang kedua, dzikrullahi, dzikruka Allah afdal min dzikrullahi iyyaka afdal min dzikrika lillah. Kalau kamu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, Allah mengingat kamu.
Dalam arti Allah mengingat kamu, Allah merahmati kamu, Allah mencintai kamu. Cintanya kamu kepada Allah dengan kamu berzikir kepada Allah, ketahuilah bahwa cintanya Allah kepada kamu adalah lebih besar karena sebab zikirnya kamu kepada Allah. Karena itu Allah itu selalu menyebut manusia itu berzikir itu harus banyak, nggak boleh sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran wa dzakarullaha katsira, dan banyak sekali. Kalau berzikir itu jangan sedikit, yang banyak biar kamu itu cepat sampai kepada Allah. Karena itu Nabi ini dikatakan oleh sahabat, karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu setiap waktunya berzikir kepada Allah. Zikir dengan lisan, kecuali di tempat yang tidak layak atau keadaan yang tidak layak. Oh, membuang hajat, berhenti. Tapi hati selalu berzikir. Oh, di tempat WC, berhenti. Tapi hati selalu berzikir, nggak pernah lupa Rasulullah. Sekalipun tidur, hati Nabi selalu berzikir kepada Allah. Karena itu Nabi ini kalau tidur nggak perlu wudhu lagi, langsung sholat. Pernah ditegur sama sahabat karena sahabat melihat Nabi. Nabi itu berkata gini, man nama falyatawaddo. Siapa orang yang tidur harus wudhu kalau sholat. Tapi Nabi SAW yanamu thumma yusalli walam yatawaddo. Nabi itu tidur langsung sholat, tidak pakai wudhu. Sahabat kaget, kita diajarkan untuk wudhu setelah bangun tidur, tapi ini Nabi tidur tidak pakai wudhu. Ya Rasulullah, tidur langsung sholat. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Yang tidur mataku tapi hati nggak pernah tidur, selalu ingat kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mata melek itu masih hati tidur, saudara. Apalagi kalau tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu zikir kepada Allah itu luar biasa. Yang kedua, dunia ini semuanya terkutuk jauh rahmat Allah. Yang ada di atasnya semuanya kesibukan, terkutuk jauh rahmat Allah. Kecuali orang yang alim mengajarkan ilmunya. Yang nggak sholat diajari untuk sholat. Yang sudah sholat tapi nggak benar diajari sholat yang benar. Begitu juga wudhu, begitu juga puasa, begitu juga tauhid, akidah dan lain-lainnya. Yang kecil-kecil diajarkan Al-Quran, diajarkan akhlak al-hasanah. Ini luar biasa, ini pejuang Pak. Inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma wa hatta an namla fi juhriha. Makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, mereka selalu mendoakan dan mengistighfarkan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sampai-sampai ikan yang ada di air, semut yang ada di lubangnya juga mendoakan. Pertanyaannya, menghuni langit dan bumi mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Kok disebut lagi ikan sama semut, padahal itu juga hidup di bumi? Karena semut dan ikan ini tidak bersuara. Ayam kita dengar kokoknya, kucing kita dengar meongnya, kambing kita dengarkan beknya. Ikan, semut yang gak bersuara pun doakan orang yang mengajarkan kebaikan nih. Sekalipun dia tidur didoakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah angkat derajatnya. Terus demikian. Berapa juta, berapa miliar makhluk Allah mendoakan itu semuanya. Oh, jangan dianggap mengajarkan ilmu ini tidak bernilai, saudara. Lau zina
midadul ulama bidima'i syuhada la rajaha midadul ulama'i ala dima'i syuhada. Seandainya tinta orang yang alim yang menyebarkan ilmu yang manfaat itu ditimbang dengan darahnya yang tercecer daripada orang mati syahid, lebih berat pahala dan keutamaannya tintanya ulama, saudara. Mereka pejuang-pejuang Islam tuh, sekalipun mati di atas kasur, saudara. Karena itu bukan ukuran mati di medan pertempuran itu pasti syahid, belum tentu juga. Kalau niatnya nggak benar bisa masuk neraka, saudara. Rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu bimautih. Rubba itu ditakdir, banyak loh orang yang terbunuh di antara dua saf kafir dan dua saf mukmin. Allah Maha tahu dia tadi itu matinya sul khotimah. Yang ketiga yaitu kegiatan di dunia yang diridhai oleh Allah, yang dirahmati Allah, yaitu muta'allim, orang yang belajar ilmu agama, tentunya dengan niat yang baik. Tentunya dengan niat yang baik. Niatnya apa? Niat mengamalkan ilmu. Niat untuk nanti kalau jadi alim mengajarkan ilmu. Niat untuk ilmunya menjadi manfaat sehingga semakin takwa dan semakin dekat kepada Allah. Ini santri yang model demikian ini dicintai oleh Allah, dicintai para malaikat, dicintai para nabi, dicintai orang-orang soleh. Yang benci cuma setan sama orang yang sama seperti setan. Sampai Nabi menyatakan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Ini para malaikat ini, mereka itu bersayap. Ja'ilil malaikata uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ada malaikat 2 sayap, ada malaikat 4 sayap, ada malaikat 3 sayap. Malaikat Jibril disaksikan oleh Nabi 600 sayapnya. Itu malaikat-malaikat kalau ngelihat ada orang yang belajar ilmu agama, sayapnya dihamparkan untuk menjadi alas kaki orang mencari ilmu. Saudara, antum bisa bayangkan kalau Bupati Banyuwangi kedatangan satu tamu mulia, dia menyatakan turun dari pesawat atau turun dari mobil, jangan sampai kakinya menginjak tanah, beberkan babut sutra dari tempat itu sampai ke tempat tujuan. Antum bisa bayangkan siapa orang ini, begitu mulianya itu orang. Ini bukan babut juatan manusia, tapi ini sayapnya para malaikat Allah, dihamparkan untuk menjadi alas kaki orang mencari ilmu. Masya Allah, hebat sekali. Nah, karena itu kegiatan-kegiatan ini antum lihat, Masya Allah, Habib Salim bin Abdullah bin Umar, akhina Al-Habib Hashim, apa kegiatannya? Menghabiskan masa mudanya belajar ilmu. Setelah itu mengajarkan ilmu, buat pondok, dakwah kemana-mana, sampai matinya dakwah. Matinya dakwah, Pak, di masjid. Luar biasa mereka. Ya, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, berapa ribu muridnya. Itu rubat tarim itu di masa Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sudah mengeluarkan 12.000 ulama tersebar di mana-mana. Ada Hasan di sini. Ada Hasan. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابته أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم بارك لي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Model kedua orang mencari ilmu. Mencari ilmu dengan niat untuk duniawi. Dan dia juga mengajarkan ilmu untuk duniawi. Pingin amplop, pingin populer, pingin diangkat jadi pejabat, pingin untuk duniawi. Menggunakan ilmunya atau niat belajar ilmu untuk duniawi. Tapi dia merasa gak ikhlas anak ini, gak bener anak ini. Orang ini marjul taubah, masih bisa diharapkan taubatnya. Kalau dia tadi itu muwafaq mendapatkan taufik dari Allah, sebelum mati taubat jadi orang baik, maka ilmunya akan menjadi sebab diangkat derajatnya oleh Allah. Atau dia menjadi santri, niatnya berubah jadi bagus, maka dia termasuk santri yang dicintai oleh para malaikat yang tadi itu. Yang ketiga, mencari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama untuk duniawi. Dia urusan duniawi, baik itu berupa kekuasaan, kehormatan, popularitas atau materi. Tapi dia merasa warathatul anbiya, menjadi pewarisnya Nabi. Dia merasa bahwa dia menjadi pejuang. Padahal niatnya adalah duniawi. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi as-sufha wa yukabira bihi ulama wa yasrifa bihi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang cari ilmu untuk dia tadi itu dengan mengolah bahasa supaya diakui sama orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh menganggap ilmu itu pintar ngomong, pintar bahasa. Atau untuk menyombongkan diri di antara ulama-ulama yang mereka tadi itu adalah al-amilin, yang mengamalkan ilmunya, untuk dijatuhkan mereka. Atau untuk cari popularitas dan diakui oleh manusia secara umum. Orang demikian ini maka hendaknya siap-siap untuk menempati tempat siksanya ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati para santri, awas, hati-hati para ustadz. Ilmu akan menjadi sebab mengangkat derajat kamu kalau kamu amalkan dan akan membersihkan hati kamu. Karena ilmu itu ada dua, kata Nabi. Al-ilmu ilman, ilmu ada dua. Ilmun fil lisan, hanya sekedar untuk nasihat, ceramah, tampil, hati nggak beres. Wadhalika hujjatullah ala ibni Adam.
Ini nanti akan jadi bukti Allah akan menyiksa orang yang punya ilmu yang model demikian ini nanti dari kiamat. Wa ilmun fil qalb wa dzalika ilmun nafi, ilmu yang ada di hati. Hatinya tambah khasyah, tambah takut sama Allah, hatinya tambah tawadhu, hatinya tambah dia tadi itu lari daripada ketenaran, dia menutup diri dan seterusnya. Maka inilah ilmu yang manfaat. Ini ilmu. Ikhwan yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang penting untuk kita ingat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih yang paling bagus ucapannya? Nih, orang yang banyak berkata-kata. Siapa yang paling bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah setiap saatnya mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah. Dan dia mengamalkan ilmunya. Nyuruh orang sholat berjamaah, dia nggak pernah sholat sendiri. Nyuruh orang tadi itu baca Quran, dia ahli baca Quran. Nyuruh orang berzikir, dia ahli berzikir. Nyuruh orang bertawadhu, dia juga tawadhu. Dan dia menyatakan, aku orang muslim, beragama Islam, yang selalu pasrah kepada Tuhan. Siapa yang paling bagus daripada ucapannya orang ini? Sosok Habib Salim, sosok Habib Hashim, insya Allah masuk dalam kategori orang yang demikian ini. Mereka di mana-mana dakwah, Pak. Kita pernah ikut sama Habib Salim ini, ya kita sampai sakit. Habib Salim itu pernah kejadian ada di Pasuruan. Berangkat dari Jakarta bukan naik pesawat, naik mobil karena harus berhenti di beberapa kota. Sampai di Pasuruan udah payah, tapi tetap hadir majelis. Akhirnya sakit nggak sadar. Waktu nggak sadar udah. Anak panggilkan dokter, anak deketi Habib Salim, baru buka mata. Darahnya 60/40 Habib. Kata Habib Salim, anak tadi mimpi disuruh makan kurma, sekarang carikan kurma. Akhirnya makan beberapa kurma. Setelah 10 menit coba tensi lagi, naik udah 90/70. Kata Habib Salim, jangan khawatir, anak belum waktunya mati, ada di kota inti, kata dia. Bilang Habib Salim, semua tertib. Undangan kita pending, antum istirahat di rumah sakit sekarang. Di akhir masuk rumah sakit, dimasukkan ICU. Habib Salim ini syarat mau asal ada muridnya untuk baca kitab. Jadi setiap saatnya 2 murid baca kitab. Tidur Habib Salim, kalau ada yang salah bangun mengingatkan, tidur lagi. Jadi roha di rumah sakit. 2 hari selesai, keluar sehat, keliling lagi sampai ke Jakarta lagi, sampai Jakarta sakit lagi, masuk rumah sakit lagi. Enggak pernah menyerah, saudara. Dan itu kita saksikan. Itu kita saksikan. Nah, wah karomahnya Habib Salim luar biasa. Ini terjadi pada Al-Fagir. Anak ini punya anak 6 laki-laki. Istri anak pingin perempuan, yang ke-7 perempuan. Nah, kata dia, operasi. Nanti biar ditaruh alat supaya nggak hamil lagi, selesai, kata dia. Ya akhir kita turuti, dioperasi, taruh alat supaya nggak hamil. Setelah anak agak besar, umroh sama kita. Kebetulan di Madinah ada Habib Salim Syatiri. Kita ziarah Habib Salim Syatiri. Anak kasih tahu istri anak nggak mau ambil lagi, Beb. Udah ditaruh alat, cukup udah 6 laki 1 perempuan terakhir. Kata Habib Salim, nggak ada Salim ntar lagi. Ada Salim, pulang jebol saudara. Nggak manfaat alatnya. Lahir
Waladi ini setelah wafatnya Habib Salim 1 hari. Sekarang jadi Salim, anak tambahi Salim Satiri dah. Biar jadi seperti Habib Salim, insyaallah. Iya. Cuma Habib Salim itu nutup dirinya, Pak. Nutup dirinya itu nggak banyak guyon sama kita kadang-kadang. Tapi luar biasa ilmunya Habib Salim ini. Pernah anak undangkan beberapa ulama ada di Pasuruan, di pondoknya anak. Ada Kiai Muhammad Subadar di Pasuruan itu. Bukan Kiai Muhammad Subadar, Kiai Hafid waktu itu yang tanya. Kiai Hafid waktu itu yang tanya. Tanya tentang kuburan Jumadal Kubro. Itu ada di mana Habib? Jumadal Kubro itu kalau nggak salah ayahnya Sunan Ampel kalau nggak salah ya. Itu ada di mana? Dalam hati anak, Habib Salim orang Tarim kok ditanya tentang kuburan Jumadal Kubro. Habib Salim mengeluarkan ada notas kecil. Dibaca mulai lahirnya sampai meninggalnya. Mulai lahirnya sampai meninggalnya. Kita diri kaget gitu. Waktu itu daurah 3 hari. 1 hari penuh Habib Salim itu nerangkan kitab tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan olahraga, judulnya ini, jilidnya sekian. Yang kedua judulnya ini, judulnya sekian. Yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan lugha, yang berkaitan semua itu. Jadi 1 jam menceritakan kitab. Habib Salim bilang ini perpustakaan, Anda bilang nggak apa-apa yang terjemahkan, biar tahu bahwa kitab itu nggak sedikit. Jangan 1 kitab atau 2 kitab kemudian merasa alim. Banyak karangan itu. 1 judul ada yang sampai 60 jilid, saudara. Artinya begitu luas ilmunya, tapi kadang-kadang guyon, Mbak, tawadhu. Juga akhina Hashim, masya Allah, kita lihat dakwah di mana-mana. Tidak peduli dengan sakitnya kadang-kadang. Sampai terakhir begitu. Matinya mudah-mudahan husnul khatimah ya. Setelah berdakwah tidur sama mati nih. Ada di masjid itu juga ya. Luar biasa. Alhasil diadakan haul ini saudara, ada 1 sir. Ada 1 sir, ada 1 hadis Nabi SAW bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah menjadi cermin bagi mukmin. Mukmin, cermin, mukmin. Apa artinya? Ada 4 arti di sini. Ini penting ini. Pertama, annal mu'min yara fi akhihil mu'min akhlaqan hasanah fayaktadiya bih. Wa yara fihi akhlaqan sayyi'ah faya'lam anna fi nafsihi amthalaha fayutalib nafsahu biimatatiha wattakhalli anha. Orang mukmin itu cerminnya mukmin. Artinya lihat, ya Allah, orang itu istiqomah ya. Orang itu hafal Quran ya. Orang itu ahli ilmu ya. Orang itu ibadahnya, taatnya luar biasa ya. Dia ikuti jejaknya. Seperti kamu tadi berdiri di atas cerminnya kamu. Kelihatan orang mukmin akhlaknya nggak bagus. Kok begini ya? Padahal udah tua ya. Padahal ini umurnya sudah sekian ya. Padahal dan ada di dirinya yang melakukan perbuatan itu, akhlak seperti itu. Maka dia berkaca, ya Allah, nggak pantas kalau seumur gini begini. Nggak pantas kalau diketahui sama anak cucu kita. Nggak akan bangga anak cucu kita kalau mengetahui datuknya atau bapaknya berbuat begini. Maka dia menghindari itu perbuatan. Melihat orang yang baik untuk diikuti, melihat orang yang tidak baik
untuk meneliti dirinya ada nggak sifat orang yang tidak baik tadi itu atau perbuatan ucapan orang yang tidak baik tadi itu pada dirinya untuk dihindari. Cerminnya orang mukmin. Yang kedua, mukmin adalah cermin mukmin. Annal mu'min yara fi akhihil mu'min aiban fayamurahu bi imatatihi wa yutalib bi izalatihi fayakunu lahu kal mir'ah. Mu'min yara fi akhihil mu'min aiban fayamuru bi imatatihi. Orang mukmin itu cerminnya mukmin. Dia melihat ada kekurangan pada saudaranya. Maka dia tadi itu menyuruh saudaranya, jangan kamu melakukan itu aib atau kekurangan. Enggak boleh, jangan. Kenapa? Seperti cermin. Kalau lihat cerminnya kotor, diapakan? Dibersihkan. Cerminnya kotor, dibersih. Nah, orang mukmin ini cerminnya kamu. Kalau ada enggak beres, bersihkan. Usahakan dia tadi itu beres. Maka orang mukmin itu menjadi cerminnya orang mukmin. Yang ketiga, al-mu'min yara lil mu'minina fayatajallawun lahu bihasabi ma fi batinihi min khairin aw syarr. Orang mukmin ini akan menjadi cermin bagi orang mukmin sesuai dengan yang ada di batinnya. Batinnya jelek, kamu akan menilai yang di muka kamu jelek. Karena seperti cermin. Batinnya baik, kamu akan husnudzon semua yang ada di muka kamu. Karena itu orang yang suudzon itu berarti menandakan yaitu diri kamu. Kamu anggap ini maling semuanya, kamu adalah maling. Ini orang jelek semuanya, kamu adalah jelek. Ini orang baik ya, hadir majelis, Masya Allah, istiqamah, kamu berarti orang baik insya Allah. Ibarat kamu ada di kaca, yang kamu lihat siapa? Kalau kamu di muka kaca, diri kamu sendiri. Kalau ada kotoran di mata kamu, ya ada di mata kamu. Kalau rambut kamu nggak rapi, ya memang nggak rapi, ini itu. Lah kamu memandang saudara kamu ini apa? Yaitu diri kamu. Penipu, kamu penipu. Hati. Yang keempat, ini yang paling top. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu mir'atul mu'min, al-mu'min al-haq Allah. Ya, min asma'ihi subhanahu wa ta'ala, isma'ul husna ada ya mu'min al-mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin Tuhan. Maksudnya apa? Orang mukmin ini kalau dia tadi itu imannya sempurna, maka Allah akan jadikan ridhonya dia menjadi ridhonya Allah. Murkanya dia menjadi murka Allah. Cintanya dia menjadi cintanya Allah. Karena itu kita harus dekat dengan orang-orang yang soleh, para aulia Allah. Karena mereka adalah cerminan Tuhan, mahallu tajallillah, tempat tajallinya Allah. Saudara, Allah itu menaruh kewaliannya kepada manusia pilihan. Allah itu menaruh juga ridhonya juga selain kepada perbuatan taat kepada manusia pilihan. Contoh, ridallah fi ridal. Allah taruh ridhonya di orang tua. Begitu juga Allah taruh ridhonya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Wa sukhtullah fi sukhtil, murkanya Allah juga di orang tua. Begitu juga para aulia Allah, para anbiya Allah. Karena itu 4 hal ini insya Allah mudah-mudahan ada pada kita semuanya. Di majlis ini jangan ada yang suudzon kepada sesama muslimnya.
biar betul-betul kita menjadi orang mukmin yang beneran. Di majlis ini ayo kita menyaksikan satu sama lain. Ya Allah, itu akhlaknya bagus loh. Anak akan ikuti supaya menjadi cermin bagi orang mukmin. Di majlis ini kalau ada kekurangan saudaranya, ayo dikasih tahu. Kamu itu sudah bagus jadi santri. Cuma jangan santri yang rokok. Biar kamu tadi itu betul-betul santrinya istimewa. Dinasihatin supaya bersih, cerminnya orang mukmin. Selain itu, ayo kita mengambil madat satu sama lain di antara kita. Yakini bahwa yang di samping kamu, yang muka kamu, belakang kamu adalah lebih utama daripada kamu, sehingga kamu berharap barokahnya mereka. Pulang dari majlis ini, insya Allah semuanya akan disampaikan semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Karena itu insyaallah majlis ini majlis yang diridhai oleh Allah. Majlis ini insyaallah menjadi sebab kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini insyaallah bukan menjadi majlis yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Mudah-mudahan dapat barokahnya Habib Salim. Mudah-mudahan akhina Hashim Allah angkat derajatnya. Allah kumpulkan dengan guru-gurunya, dengan datuk-datuknya, dan mudah-mudahan insyaallah anak turunan dan semua murid-murid Habib Hashim menjadikan ulama amilin, manfaat insyaallah bagi kaum muslimin dan mukminin dunia akhirat dan din, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah orang-orang tua kita, mudah-mudahan insyaallah tahun yang akan datang kita saksikan ada di tempat ini dalam keadaan tetap sehat walafiat, zahir maupun batin, amin ya rabbal alamin. Indonesia mudah-mudahan insyaallah menjadi negeri yang penuh berlimpah dengan barakah, dijaga daripada segala afat di dunia wal akhirah, dan semua kaum muslimin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, khususnya Allah beri kemenangan kepada saudara kita yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan insyaallah Allah melindungi mereka, Allah mengangkat derajat mereka, dan mudah-mudahan yang gugur insyaallah Allah catat mereka menjadi syuhada, dan mudah-mudahan insyaallah musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan, Allah Subhanahu wa taala akan mereka leburkan, dan insyaallah tetap Islam dan iman sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.